Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara Siregar, NPM 18050034. Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 6. Di sini saya sebagai moderator sekaligus sebagai pembaca materi akan mempresentasikan isi makalah kami dari kelompok 3 yang berjudul Memahami Pentingnya Penerapan Etika di Dalam Bisnis dan Kendala-kendalanya pada mata kuliah Etika Bisnis. Oke, kita mulai dalam membahas materinya. Di era persaingan global super ketat dewasa ini, menuntut setiap perusahaan untuk senantiasa melakukan upaya-upaya yang proaktif agar tetap dapat eksis dan meraih atau mempertahankan pasar. Perusahaan yang bermoral dan beretika yang akan mampu menarik simpati konsumen dalam menciptakan etika bisnis tersebut. Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis serta kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya, kita optimis dalam satu kendala yang menghadapi era globalisasi dapat diatasi. Etika bisnis juga merupakan cara unggul untuk dapat memperoleh simpati masyarakat agar perusahaan mampu bertahan. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, etika dan bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibanding standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis adalah dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Kedua, sasaran dan lingkup etika bisnis. Ada 3 sasaran dan lingkup pokok etika bisnis, yaitu yang pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Kedua, etika bisnis bisa menjadi sangat subversif karena ia menggugah, mendorong, dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak dibodoh-bodohi, dirugikan, dan diperlakukan secara tidak adil dan tidak etis oleh praktek bisnis pihak manapun. Ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya satu praktek bisnis. Ketiga lingkup dan sasaran etika bisnis ini berkaitan erat satu dengan yang lainnya dan bersama-sama menentukan baik tidaknya etis tidaknya praktek bisnis tersebut. Yang ketiga, tingkatan etika bisnis. Mengutip pendapat Carroll tahun 1989 membahas 5 tingkatan etika bisnis, yaitu yang pertama, tingkat individual, menyangkut apakah seseorang itu akan berbohong mengenai rekening atau pengeluaran. Yang kedua, tingkat organisasional, masalah etis muncul apabila seseorang atau kelompok orang ditekan untuk mengabaikan atau memaafkan kesalahan. Ketiga, tingkat asosiasi, seorang akuntan, penasihat, dokter, konsultan, manajer harus melihat anggaran dasar atau kode etik organisasi profesinya. Keempat, tingkat masyarakat. Hukum normal, kebiasaan, tradisi menentukan perbuatan yang dapat diterima secara sah. Ketentuan ini tidak mesti berlaku sama di semua negara.
5. Tingkat internasional. Masalah etis menjadi lebih rumit untuk dipecahkan karena faktor nilai-nilai dan budaya politik agama ikut berperan. Oleh karena itu, konstitusi, hukum, dan kebiasaan perlu dipahami dengan baik sebelum seseorang mengambil keputusan. Yang keempat, ada yang dimaksud dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Sonic Kraft tahun 1998 menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah, yaitu yang pertama, prinsip otonomi, yang kedua, prinsip kejujuran, yang ketiga, prinsip keadilan, dan keempat, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Yang kelima, prinsip integritas sosial atau moral. Yang kelima, relativitas moral dalam berbisnis. 3 pandangan yang dianut yaitu norma etis yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Yang kedua, norma sendirilah yang paling tepat dan benar. Yang ketiga, tidak ada norma moral yang perlu diikuti sama sekali. Oke, cukup sekian presentasi dari pemateri 1 yaitu saya serahkan ke pemateri 2 yaitu Kak Asmilawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Asmilawati Nasution, NPM 18050035, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami yang berjudul Penerapan Etika ke dalam Bisnis dan Kendala-kendalanya. Nomor 6, kendala-kendala dalam pelaksanaan etika bisnis. Pelaksanaan prinsip-prinsip etika bisnis di Indonesia masih berhadapan dengan beberapa masalah dan kendala. Kraft tahun 1993 menyebutkan beberapa kendala tersebut, yaitu A. Standar moral para pelaku bisnis pada umumnya masih lemah. Banyak di antara pelaku bisnis yang lebih suka menempuh jalan pintas, bahkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan etika bisnis, seperti memalsukan campuran, timbangan, ukuran, menjual barang yang kadaluarsa, dan memanipulasi laporan keuangan. B. Banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara nilai pribadi yang dianutnya atau antara peraturan yang berlaku dengan tujuan yang hendak dicapainya, atau konflik antara nilai pribadi yang dianutnya dengan praktik bisnis yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan lainnya, atau antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan masyarakat. C. Situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Hal ini diperkeruh oleh banyaknya sandiwara politik yang dimainkan oleh para elit politik. Yang di satu sisi membingungkan masyarakat luas dan di sisi lainnya memberi kesempatan bagi situasi ekonomi yang buruk, tidak jarang menimbulkan spekulasi untuk memanfaatkan peluang guna memperoleh keuntungan tanpa mengharukan akibatnya. D. Lemahnya penegakan hukum. Banyak orang yang sudah divonis bersalah di pengadilan bisa bebas berkeliaran dan tetap memangku jabatannya di pemerintahan. Kondisi ini mempersulit upaya untuk memotivasi pelaku bisnis menegakkan norma-norma etika. E. Belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan manajemen. Yang ketujuh, antara keuntungan etika. Tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan. Keuntungan adalah hal yang pokok bagi kelangsungan bisnis, walaupun bukan merupakan tujuan satu-satunya, sebagaimana dianut pandangan bisnis yang ideal. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah yang buruk. Bahkan secara moral, keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima. Karena A. Keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan dalam usaha bisnisnya. B. Tanpa memperoleh keuntungan, tidak ada pemilik modal yang bersedia menanamkan modalnya.
C. Keuntungan memungkinkan perusahaan tidak hanya bertahan, melainkan juga dapat menghidupi karyawan-karyawannya bahkan pada tingkat dan taraf hidup yang lebih baik. Ada beberapa argumen yang dapat diajukan di sini untuk menunjukkan bahwa justru demi memperoleh keuntungan etika sangat dibutuhkan, sangat relevan, dan mempunyai tempat yang sangat strategis dan bisnis dewasa ini. Yang pertama, dalam bisnis modern dewasa ini, para pelaku bisnis dituntut menjadi orang-orang profesional di bidangnya. Yang kedua, dalam persaingan bisnis yang ketat, para pelaku bisnis modern sangat sadar bahwa konsumen adalah benar-benar raja. Yang ketiga, dalam sistem pasar terbuka dengan peran pemerintah yang bersifat netral, tak berpihak, tetapi efektif menjaga agar kepentingan dan hak semua pemerintah dijamin. Yang keempat, perusahaan-perusahaan modern juga semakin menyadari bahwa karyawan bukanlah tenaga yang siap untuk eksploitasi demi mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedelapan, pro dan kontra etika dalam bisnis. Mitos bisnis dan moral. Bisnis adalah bisnis. Bisnis juga dicampur adukan dengan etika. Para pelaku bisnis adalah orang-orang yang bermoral. Tetapi moralitas tersebut hanya berlaku dalam dunia pribadi mereka. Begitu mereka terjun dalam dunia bisnis, mereka akan masuk dalam permainan yang mempunyai kode etik tersendiri. Jika suatu permainan judi mempunyai aturan yang sah yang diterima, maka aturan itu juga diterima secara etis. Jika suatu praktik bisnis berlaku begitu umum di mana-mana, lama-lama praktik itu dianggap semacam norma dan banyak orang yang akan merasa harus menyesuaikan diri dengan norma itu. Yang kesembilan, alasan meningkatnya perhatian dunia usaha terhadap etika bisnis. A. Krisis publik tentang kepercayaan. B. Kepedulian terhadap kualitas kehidupan kerja. C. Hukuman terhadap tindakan yang tidak etis. D. Kekuatan kelompok pemerhati khusus. E. Peran media dan publisitas. F. Perubahan format organisasi dan etika perusahaan. G. Perubahan nilai-nilai masyarakat dan tuntutan terhadap dunia bisnis mengakibatkan adanya kebutuhan yang makin meningkat terhadap standar etika sebagai bagian dari kebijakan bisnis. Adapun kesimpulan dari makalah kami adalah dari semua kajian dan dari praktik yang sudah banyak terjadi dalam kehidupan bisnis, tujuan etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral dan memberikan batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik atau etis agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercaya adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Hal ini sekaligus menghalau citra buruk dunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik, dan tipu muslihat. Kegiatan bisnis mempunyai implikasi etis dan oleh karenanya membawa serta tanggung jawab etis bagi pelakunya. Etika bisnis bagi pelakunya etika bisnis adalah seni dan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip etika untuk mengkaji dan memecahkan masalah-masalah moral yang kompleks dalam bisnis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang guna memperoleh keuntungan tanpa mengharukan akibatnya. D. Lemahnya penegakan hukum. Banyak orang yang sudah divonis bersalah di pengadilan bisa bebas berkeliaran dan tetap memangku jabatannya di pemerintahan. Kondisi ini mempersulit upaya untuk memotivasi pelaku bisnis menegakkan norma-norma etika. E. Belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan manajemen. Yang ketujuh, antara keuntungan etika.
Tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan. Keuntungan adalah hal yang pokok bagi kelangsungan bisnis, walaupun bukan merupakan tujuan satu-satunya, sebagaimana dianut pandangan bisnis yang ideal. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah yang buruk. Bahkan secara moral, keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima. Karena A. Keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan dalam usaha bisnisnya. B. Tanpa memperoleh keuntungan, tidak ada pemilik modal yang bersedia menanamkan modalnya. C. Keuntungan memungkinkan perusahaan tidak hanya bertahan, melainkan juga dapat menghidupi karyawan-karyawannya bahkan pada tingkat dan taraf hidup yang lebih baik. Ada beberapa argumen yang dapat diajukan di sini untuk menunjukkan bahwa justru demi memperoleh keuntungan, etika sangat dibutuhkan, sangat relevan, dan mempunyai tempat yang sangat strategis dalam bisnis dewasa ini. Yang pertama, dalam bisnis modern dewasa ini, para pelaku bisnis dituntut menjadi orang-orang profesional di bidangnya. Yang kedua, dalam persaingan bisnis yang ketat, para pelaku bisnis modern sangat sadar bahwa konsumen adalah benar-benar raja. Yang ketiga, dalam sistem pasar terbuka dengan peran pemerintah yang bersifat dan hak semua pemerintah dijamin. Yang keempat, perusahaan-perusahaan modern juga semakin menyadari bahwa karyawan bukanlah tenaga yang siap untuk eksploitasi demi mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedelapan, pro dan kontra etika dalam bisnis. Mitos bisnis dan moral. Bisnis adalah bisnis. Bisnis juga dicampur adukan dengan etika. Para pelaku bisnis adalah orang-orang yang bermoral. Tetapi moralitas tersebut hanya berlaku dalam dunia pribadi mereka. Begitu mereka terjun dalam dunia bisnis, mereka akan masuk dalam permainan yang mempunyai kode etik tersendiri. Jika suatu permainan judi mempunyai aturan yang sah yang diterima, maka aturan itu juga diterima secara etis. Jika suatu praktik bisnis berlaku begitu umum di mana-mana, lama-lama praktik itu dianggap semacam norma dan banyak orang yang akan merasa harus menyesuaikan diri dengan norma itu. Yang kesembilan, alasan meningkatnya perhatian dunia usaha terhadap etika bisnis. A. Krisis publik tentang kepercayaan. B. Kepedulian terhadap kualitas kehidupan kerja. C. Hukuman terhadap tindakan yang tidak etis. D. Kekuatan kelompok pemerhati khusus. E. Peran media dan publisitas. F. Perubahan format organisasi dan etika perusahaan. G. Perubahan nilai-nilai masyarakat dan tuntutan terhadap dunia bisnis mengakibatkan adanya kebutuhan yang makin meningkat terhadap standar etika sebagai bagian dari kebijakan bisnis. Adapun kesimpulan dari makalah kami adalah dari semua kajian dan dari praktik yang sudah banyak terjadi dalam kehidupan bisnis, tujuan etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral dan memberikan batas terhadap dunia bisnis mengakibatkan adanya kebutuhan yang makin meningkat terhadap standar etika sebagai bagian dari kebijakan bisnis. Adapun kesimpulan dari makalah kami adalah dari semua kajian dan dari praktik yang sudah banyak terjadi dalam kehidupan bisnis, tujuan etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral dan memberikan batasan para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan banyak pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik atau etis agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercaya adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Hal ini sekaligus menghalau citra buruk dunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik, dan tipu muslihat. Kegiatan bisnis mempunyai implikasi etis dan oleh karenanya membawa serta tanggung jawab etis bagi pelakunya. Etika bisnis
Bagi pelakunya etika bisnis adalah seni dan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip etika untuk mengkaji dan memecahkan masalah-masalah moral yang kompleks dalam bisnis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.